Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Ai fi jami'i syara'ihi, dalam semua syariatnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita individu begitu kita mengatakan sebagai muslim itu langsung kafah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UI TV dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di segmen Bersinar, Bersiar Sambil Senior. Bersama saya Ahmad Farul Zikri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu bahasan yang ini menjadi perdebatan, yaitu apakah bank syariah terhindar dari riba? Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawabnya secara langsung. Tentunya bukan sama saya yang menjawab, tapi saya sudah ditemani oleh narasumber yang hebat, berkompeten dalam bidang ekonomi Islam, yaitu Bapak Dr. Nurkhalis SEI MSH EC. Beliau adalah dosen Universitas Islam Indonesia, program studi ekonomi Islam. Mungkin supaya menjawab langsung penasaran kita, langsung saja kepada Bapak Dr. Nurkhalis, bagaimana sih Pak tentang bank syariah itu apakah terhindar dari riba, dan juga mungkin bisa dijelasin bedanya tentang bank syariah dan bank konvensional. Monggo Bapak bisa dijawab. Nah, bicara tentang perbedaan bank syariah dan konvensional, yang utama itu memang bahwa prinsip dasar dari bank syariah itu menghindari riba. Itu harus dicatat. Perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional itu adalah bank syariah itu tidak mengamalkan atau tidak berbasiskan riba. Karena bunga yang ada di lembaga-lembaga keuangan itu ijma'ul ulama menyatakan itu adalah termasuk riba yang diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Nah, prinsip dasar itu harus kita pegang, karena pembeda utama antara bank syariah konvensional, yang bank konvensional itu mengamalkan bunga, mempraktikkan semua operasionalnya itu berbasis niat bunga, dan bunga itu dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian bank syariah mempraktikkan praktik yang tidak ribawi, maka hal-hal yang ribawi itu dihilangkan, dikeluarkan, termasuk hal-hal yang misalnya unsur maisir, ghorornya, itu juga dihilangkan dalam bank syariah. Nah, yang perlu kita catat bahwa yang namanya bank syariah itu adalah sebuah lembaga yang berproses. Sebagaimana kita manusia itu juga berproses. Kalau kita diperintahkan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Ai fi jami'i syara'ihi, dalam semua syariatnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita individu begitu kita mengatakan sebagai muslim itu langsung kafah? Kan tidak. Nah, demikian juga kalau dalam kita ini dalam bahasa fikih namanya syahsun. Kalau bank syariah, lembaga-lembaga yayasan itu namanya syahsyahmiyah. Jadi dia diposisikan sebagai person. Dia juga berproses. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk otomatis langsung bank syariah begitu mendeklar sebagai bank syariah langsung fully syariah, 100% syariah. Nah, ada prosesnya. Mungkin di awal sekian persen syariahnya, sekian. Akan tetapi paling tidak dia sudah mendeklar dirinya sudah bersyahadat kalau sudah bersyahadat, sudah mendeklar sebagai syariah. Maka ketika kita sebagai muslim demikian juga ketika bersyariah akan berupaya untuk mengamalkan syariah Islam itu sepenuhnya juga. Demikian juga bank syariah, prosesnya terus dilakukan agar juga sama syariah. Nah, apa yang dilakukan sebagai itu kan bukan berarti ketika kita berikhtiar di awal ada belum fully syariah kemudian kalau gitu nggak usah jadi syariah sekalian nggak usah. Lalu kalau dialokasikan berarti kalau kita menjadi muslim juga karena belum bisa kafah nggak usah jadi muslim sekalian, kan nggak bisa begitu. Nah, artinya ada proses. Kita bukan berarti kesimpulannya begitu. Ada kurang-kurangnya dalam praktiknya bank syariah itu terus diperbaiki. Bukan berarti kemudian dihindari yang bank syariahnya. Karena dia sudah mendeklar
sebagai syariah, sudah bersyahadat syariah, Hmm. maka misalnya diantaranya cara berpakaiannya sudah syariah. Biasanya kalau bank kan mini-mini sudah syariah. Cara komunikasinya juga sudah syariah. Berdoa, sholat-sholatnya, ibadahnya itu juga sudah ditata syariah. Operasionalnya sudah betul-betul ingin menghindarkan syariah. Kalau masih misalnya ada yang belum sempurna, terus diperbaiki. Ada yang mengawasi Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada audit syariah. Kemudian ada governance ya. Good corporate government yang itu salah satu diantaranya adalah dari government yang syariahnya. Artinya dari sisi regulasi, dari sisi governance yang ada di dalam institusi, kemudian juga ada pengawasan yang terus dilakukan terhadap kesyariahannya. Masyarakat juga terus mengawasi, bang syariah enggak? Diawasi masyarakat. Nah ini dalam rangka terus agar berproses menjadi syariah. Mungkin kayak sebagaimana kita manusia kadang al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman naik turun, bertambah dan berkurang. Yang bang syariah juga mungkin begitu, ketika pimpinannya betul-betul sangat concern dengan syariah, betul-betul komitmennya luar biasa tinggi, mungkin dia akan membawa bank syariah itu menjadi lebih komitmen pada syariahnya. Tapi mungkin berganti pimpinan akan juga bisa berdampak, syariahnya mungkin pemahamannya masih kurang dan seterusnya, sehingga dia nggak tahu ini ada hal yang kurang syariah. Nah, disinilah pentingnya terus berproses. Nah, maka bank syariah itu secara ideologis dan secara konseptual, nah, itu sesuai dengan syariah. Secara konseptual, ideologis. Akan tapi dalam praktiknya bisa jadi ada hal yang perlu diperbaiki. Ada yang diperbaiki, ada yang kurang, dan itu terus dilakukan. Dan bukan berarti itu kemudian ditinggalkan. Kalau dalam bahasa kaidah fikih, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak kita bisa peroleh secara keseluruhan, maka bukan berarti ditinggalkan keseluruhan. Maka ya sekarang ya kita gunakan bahasa syariah. Karena itu bagian dalam rangka kita berislam secara kafah. Jadi kita tidak hanya ibadahnya saja syariah, tapi muamalah kita, menabung kita, investasi kita, juga bagaimana sesuai dengan syariah. Ya, Sobat UI TV, menarik sekali tadi jawaban dari Bapaknya terkait apa bedanya bank konvensional dan bank syariah, dan juga apakah bank syariah itu emang ada ribanya atau enggak. Nah, dari jawaban tadi bahwasanya bank syariah itu secara prinsip dan ideologi emang menjalankan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional itu dalam sistemnya tidak menjalankan prinsip syariah. Tapi kita sebagai beragama Islam itu pasti terus harus mendukung, atau kita harus mendukung tentang bank syariah dan sama-sama kita mendukung bank syariah. Itu aja untuk jawaban pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton pada video kali ini. Kita bertemu kembali di acara Bersinar, Bersiar sambil Senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.